Hai semua, apa kabarnya? Aku harap sih baik-baik aja. Kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul 127 Hours yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan seorang pria terjebak di suatu lembah yang dimana di situ gak ada siapapun. Terpaksa dia harus bertahan hidup dengan alat yang seadanya, bahkan meminum kencingnya sendiri. Posisikan rebahanmu senyaman mungkin dan biarkan aku bercerita. Film dimulai dengan seorang bernama Aaron Ralston mengambil semua hal yang dia perlukan untuk hari itu. Dia nggak bisa menemukan pisau lipatnya di lemari. Padahal pisaunya di situ, tapi tangannya nggak menemukannya. Kemudian dia mengambil kunci mobil dan langsung pergi. Aaron mengemudi masuk ke lembah sambil ngevlog ke kamera yang dia bawa. Kemudian dia berhenti di tempat yang tampak seperti tempat perkemahan yang sangat kecil. Tapi dia menuju ke belakang truknya dan berbaring untuk tidur. Di hari Sabtu pagi, Aaron bangun dan langsung naik sepedanya. Dia bersepeda dengan penuh energi dan sangat bersemangat. Dia mengendarai melalui bukit kecil dan melompati hal-hal di jalan. Dia telah memasang kameranya di setang sepedanya dan dia berhenti sejenak untuk ngevlog sebentar dan memberitahu para penonton tentang rencananya. Dia melanjutkan perjalanan dan terjatuh, tapi dia malah selfie dan terlihat senang. Dia terus bersepeda seperti nggak ada capeknya. Dia mengendarai secepat yang dia bisa. Dan dalam perjalanan, dia memarkirkan sepedanya dan mulai mendaki. Aaron memutuskan untuk naik ke lembah bernama Blue John. Dia mendaki sendirian. Dia mendaki selama beberapa menit. Kemudian dia mendengar dua gadis lewat dan memutuskan untuk menyapa. Mereka bernama Christy dan Megan, dan mereka jelas tersesat. Mereka melihat peta, tapi mereka nggak tahu untuk memutuskan kemana harus pergi. Aaron memberitahu mereka bahwa dia dapat membantu mereka pergi ke satu tempat. Mereka mulai pergi. Kemudian Aaron mengatakan dia tahu jalan yang lebih baik dan menyenangkan. Mereka jelas berpikir dia agak aneh tapi lucu. Jadi mereka pergi bersamanya. Lalu Aaron, Megan, dan Christy melalui celah yang sangat kecil, dan Aaron memberitahu bahwa mereka semuanya akan baik-baik aja. Dan dia jatuh ke celah yang sangat sempit, yang membuat kedua cewek itu ketakutan. Tetapi dia mendarat di danau kecil berwarna biru yang indah, dan dia bernyanyi untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik aja. Christy juga melompat, dan kemudian disusul Megan. Dan mereka semua bersenang-senang melompat air berulang-ulang. Dan Aaron merekam semuanya kegiatan mereka di situ. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan. Aaron akhirnya berpisah dengan mereka. Aaron mengajak mereka berfoto sebelum berpisah dan bertanya apakah dia akan pernah melihat mereka lagi. Dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta besok malam dan dia dapat menemukannya dengan mencari balon Scooby-Doo tiup raksasa yang akan berada di luar pesta. Aaron bilang dia akan berada di sana dan berlari pergi. Gadis-gadis itu tertawa dan jelas bahwa Christy naksir kepada Aaron. Aaron melanjutkan perjalanannya sendiri dan dia menemukan lembah kecil. Dia masuk ke lembah. Dia memotret tempat yang sekiranya angle-nya bagus. Dia menyusuri lembah itu dan kemudian dia melihat jurang besar dengan batu besar di atasnya. Dia menendang batu itu untuk memastikan batunya stabil dan mulai turun dengan hati-hati. Ketika dia memegang batu itu malah terjatuh bersamanya dan lengannya terjepit tepat di antara batu besar dan sisi lembah. Ada sedikit darah, tapi masalah besarnya jelas tangannya nggak akan bisa keluar. Dan muncul tulisan 127 Hours yang merupakan judul dari film. Aaron menghabiskan beberapa waktu untuk mencoba melepaskan lengannya dari batu itu. Tapi batu itu jauh terlalu berat dan emang benar-benar terjepit. Aaron mencoba mengangkatnya dari semua sudut yang berbeda, tapi dia nggak bisa. Dia berteriak memanggil Megan dan Christy. Kemudian kamera keluar dari lembah dan menunjukkan betapa luasnya gurun itu. Dia sepenuhnya sendirian. Dia mencoba berpikir apapun yang mungkin dia miliki untuk membantunya. Jadi dia membongkar seluruh tasnya dan melihat semua yang dia miliki. Dia mencoba menggunakan pisau lipat serbaguna untuk mengikis batu. Kemudian dia menjatuhkan pisau itu ke dalam lubang kecil yang nggak bisa digapai.
dan menggunakan kayu yang dia pegang dengan kakinya untuk mendapatkannya kembali. Sampai malam dia tetap mengikis batu itu. Jam berpindah ke 12.00 tepat hari Minggu, dan dia beristirahat sebentar untuk minum. Kemudian dia mencoba melemparkan tali ke batu di atasnya, agar tali itu bisa menopang tubuhnya. Jam menunjukkan udah tengah malam, jadi dia memutuskan untuk tidur. Tapi dia nggak bisa tidur dan melanjutkan mengikis batu sampai matahari terbit. Ketika dia memegang tebing di sampingnya, dia membayangkan saat dia masih kecil, diajak ayahnya duduk di atas bukit. Dia mengeluarkan kameranya, dan dia mengatakan bahwa siapapun yang menemukan rekaman ini dapat menyimpan kameranya dan meminta tolong untuk memberikan rekaman ini kepada orang tuanya, dan mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana dia sampai di sana. Tiba-tiba kerikil dan debu terjatuh dari atas. Dia langsung berteriak minta tolong tanpa terkendali. Setelah itu dia melihat rekaman dia yang meminta tolong dan berbicara kepada diri sendiri untuk enggak hilang kendali agar tenaganya enggak terbuang sia-sia. Malam datang, Aaron melilitkan tali yang dia punya ke bagian tubuhnya agar dia enggak kedinginan, dan kepalanya dimasukkan ke dalam tas. Dia makan malam dan mulai ngehalu kalau dia berada di pesta yang diajak Megan dan Christy, dan dia melanjutkan tidurnya. Di hari Minggu pagi, Aaron mulai mencoba menggunakan tali panjatnya untuk mencoba membuat sistem katrol yang bisa mengangkat batu itu. Di sela-sela ia beristirahat, dia membayangkan minuman segar di mobilnya. Kemudian dia ngevlog dan dia mengatakan kalau tali panjatnya udah melar dan dia membutuhkan banyak peralatan. Dan juga bilang akan membutuhkan 8 orang kekar untuk mengangkat batunya. Dia kencing di kantong air dan menyimpannya. Dia mencoba mengikis batu itu lagi dan batu itu tetap nggak bisa gerak. Kemudian dia melilitkan tali ke pergelangan tangannya untuk menghentikan peredaran darah dan mencoba menyayat tangannya dengan pisau lipat. Tapi nggak berhasil karena pisaunya buatan Cina yang didapatkan gratis dari pembelian center. Di tengah hari yang terik, ketika dia ingin minum, dia malah menjatuhkan botol persediaan airnya yang semakin dikit. Dia berhalusinasi ketika dia bersenang-senang bersama temannya di dalam mobil, dan seorang cewek bernama Rana melihatnya dan berkata kalau dia mencintai Aaron. Kemudian dia berhalusinasi lagi bermantap-mantap bersama Rana di dalam mobil. Tiba-tiba badai hujan turun dengan deras. Dia berusaha mengambil air hujan yang ia bisa, tapi air yang turun dari atas sangat deras yang menyebabkan banjir. Dia memanfaatkan banjir itu untuk mengangkat batu, dan ternyata batunya terangkat. Dia langsung kabur dari situ menuju mobilnya. Dia mengendarai mobil menuju ke rumah Rana. Sampai di sana dia meminta tolong kepada Rana, tapi Rana cuma pelangau-pelungu dan menolak untuk menolong Aaron. Ternyata semua itu cuma mimpi, tapi mimpinya seperti kenyataan. Pada hari Selasa, dia melakukan sedikit sandiwara dengan dirinya sendiri dan berpura-pura sedang berbicara, tampil di sebuah acara dan diwawancarai. Dia bercanda dan mengatakan bahwa dia seharusnya memberitahu seseorang kemana dia pergi, tapi dia nggak memberitahu siapapun. Dia menyadari bahwa ketika dia nggak masuk kerja hari ini, bosnya akan memperhatikannya. Tapi bahkan jika bosnya memanggil polisi, Aaron nggak akan menjadi orang hilang sampai 24 jam kemudian. Jadi dia menjadi sedikit lebih putus asa. Setelah itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia langsung menancapkan pisau ke lengannya sampai menyentuh tulang. Dia mencabut pisaunya dan mencicip darahnya. Pada hari Rabu malam, dia mencoba minum kencingnya sendiri yang dia simpan. Setelah itu dia melihat rekaman ketika dia berenang di danau kecil bersama Christy dan Regan. Dia melihat Christy langsung ingin coli. Tapi dia berkata pada diri sendiri untuk enggak melakukan itu karena pasti menguras tenaganya. Kemudian dia menulis namanya di dinding lembah dan melanjutkan mengikis batu sampai ketiduran. Dia terbangun karena merasa ada yang mendekat dari belakangnya. Dia mengambil kamera dan memotret ke belakang dengan flash. Dia kaget ternyata itu halusinasinya lagi tentang balon Scooby-Doo di belakangnya. Pagi hari, lalat mulai mengelilinginya.
Dia berhalusinasi lagi ketika dia bersama Rana sedang menonton basket. Mereka putus dan Rana meninggalkan Aaron sendirian. Dia berhalusinasi lagi dan lagi, termasuk tentang keluarganya yang duduk di sofa di depannya. Kemudian dia benci batu itu dan berpikir kalau batu itu sejak awal bumi telah menunggunya, dan juga sejak lahir tindakannya menuntun dia ke celah itu. Aaron mengukir namanya, tanggal lahir, dan matinya di dinding lembah, dan berhalusinasi melihat anak kecil dan dia bermain bersamanya. Kemudian dia bersiap-siap di posisinya untuk mematahkan lengannya, yang terdengar sangat keras dan menyakitkan. Tapi nggak ada tulang yang menembus kulit. Dia mematahkan tulangnya lagi. Kemudian dia menggunakan pisau kecil untuk memotong daging di lengannya sampai ada darah di mana-mana. Dan Aaron mencoba meyakinkan dirinya untuk nggak pingsan. Aaron menemukan tendon. Bagi yang nggak tahu, tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Dia mencoba memotong tendon dengan pisau, tapi pisaunya tumpul. Jadi dia perlu mencabutnya, dan ketika tercabut, ekspresinya menunjukkan kalau sakitnya pakai banget. Dia kembali memotong tangannya, setelah itu dia bebas. Dia merenungi sebentar. Dia sangat dehidrasi dan berdarah. Kemudian dia mengikat lengannya di semacam gendongan. Sebelum dia pergi, dia memotret batu beserta tangannya yang terpotong. Kemudian menyusuri lembah, dan akhirnya dia terbebas dari lembah itu. Dia berteriak gembira. Dan dia menemukan air yang agak kotor di bawah tebing. Dia kemudian menuruni tebing dengan tali yang ia bawa. Sampainya di bawah, dia minum sebanyak yang ia bisa. Kemudian dia melanjutkan perjalanan mencari pertolongan. Tak lama kemudian, dia melihat keluarga yang terdiri dari 3 orang memanggil mereka dengan kekuatan terakhirnya. Mereka datang berlari dan memberinya air segar. Kemudian keluarga lain datang memberikan Aaron air lagi. Dia merasakan semburan angin dan dia melihat bahwa helikopter telah datang untuk membawanya ke rumah sakit. Adegan beralih ke Aaron berenang di kolam yang jernih dengan 1,5 lengannya, kemudian menghadiri wawancara dan melakukan perjalanan tempat lain, dan kemudian muncul ke permukaan untuk melihat keluarganya duduk di sofa yang persis dengan apa yang dia lihat di lembah saat dia berhalusinasi. Kemudian ada kata-kata kalau firasatnya menjadi kenyataan, bahwa dia bertemu dengan istrinya 3 tahun kemudian. Dan ada Aaron Ralston yang asli duduk di sofa bersama istrinya Jessica dan memiliki anak pertama mereka bernama Leo yang lahir bulan Februari tahun 2010. Kemudian ada cuplikan tentang Aaron yang melanjutkan menjadi pemanjat bukit dan melakukan perjalanan sambil meninggalkan sebuah catatan. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.